توفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini tanggal 16 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis 726. Faqala al-muallif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila sallau mereka melakukan salat ala janazah kepada satu jenazah, fa athnau khairan lalu mereka menyanjung kebaikan kepada jenazah tadi, yaqulur rabbu maka Allah mengatakan, ajaztu syahadatuhum saya terima persaksian mereka, fima ya'lamun pada apa yang mereka ketahui, wa aghfir lahu dan aku mengampuni bagi jenazah ini ma la ya'lamun apa yang mereka tidak ketahui. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa jenazah itu kalau dipuji oleh orang-orang bahwa dia orang baik, berarti memang dia baik. Kalau jenazah itu dipuji, bukan dipuji ya, disebutkan keburukannya oleh orang-orang, berarti memang dia adalah orang yang buruk. Maka kaum muslimin ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Jadi itu seolah-olah Allah membuat mereka bicara apa yang sesuai fakta, sehingga kalau mereka memuji kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pujian tersebut. Tapi pujian ini tidak bisa dibuat-buat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang, istilahnya acara mahasinul mayyit. Ketika mayit sudah mati, kemudian ada salah satu yang naik mimbar kemudian mengatakan, niki saya nggih, saya. Kemudian akhirnya semuanya mengatakan saya, padahal mungkin orang jelek nih. Seperti itu nggak ada gunanya acara-acara seperti itu. 727. Idza apabila shallaita engkau salat fala tabzuqanna maka janganlah meludah baina yadaika di hadapan engkau. Kenapa? Karena Allah di hadapan kita ketika salat. Wala ayyaminik juga jangan ke arah kananmu. Kenapa? Karena malaikat ada di kanan kita ketika kita salat. Walakin akan tapi ubzuq meludahlah tilqa ashimalika ke arah kirimu. In kana faridan jika arah kiri itu kosong. Nah, zaman dulu masjidnya masih tanah ya, bisa. Wa illa tapi jika tidak kosong, fatahta kamu buka qadamakal yusra telapak kaki kamu yang kiri. Jadi telapak kaki kirinya dibuka supaya kita meludah di bawah telapak kaki kiri tadi. Wadrukhu lalu gosoklah dengan kakimu. Jadi setelah meludah kemudian digosok dengan kaki kiri tadi. Ini semuanya dilakukan ketika masjidnya masih berupa tanah. Kalau masjidnya sudah karpet atau keramik seperti ini tidak bisa hadis ini diterapkan. Yang bisa diterapkan adalah hadis yang lain, yaitu Nabi menyuruh kita untuk memakai kain kita. Tisu misalnya diludahkan, kemudian tisunya diusap, masukkan pada kantong kita, atau meludah di kantong, nggak ada masalah. Habis itu diusap supaya tidak jatuh. Itu kalau terpaksa dalam kondisi tengah-tengah sholat. Maka di sini kita disuruh sopan kepada Allah, jangan meludah ke depan. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah di depannya orang sholat. Kita disuruh sopan kepada malaikat ayyaminik, di kananmu ada malaikat. Malaikat apa? Tidak dijelaskan. Bisa jadi menurut para ulama adalah ini malaikat yang tukang mengaminkan orang yang salat. Orang salat kan mengucapkan apa? Amin. Nah, malaikatnya ikut amin. Nah, bisa jadi ini malaikat yang tukang amin itu. 728. Idza shallaita subha kalau Anda sudah salat subuh, faqul maka ucapkanlah qabla an tukallima ahadan sebelum engkau bicara kepada seorang pun minan nasi dari manusia. Apa wiridnya? Allahumma ajirni minan nar. Diulangi, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka. Diulangi 7 marratin 7 kali. Fa innaka karena kamu in mita kalau kamu mati mi yaumika pada harimu, dzalika itu kataballahu laka Allah catat bagi engkau jiwaron selamat minan nari dari neraka. Wa idza shallaital maghrib kalau kamu sudah salat maghrib, faqul maka ucapkan juga qabla an tukallima ahadan sebelum kamu bicara kepada siapapun minan nasi dari manusia, Allahumma ajirni minan nar 7 marratin juga 7 kali.
Fa innaka in mutta min lailatika, kalau kamu mati di malam tersebut, kataballahu laka jiwaran minan nar, Allah catat bagi engkau selamat dari neraka. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kata Suyuti sahih, kata Albani dhaif. Karena itu mau diamalkan boleh, tidak diamalkan juga boleh. Kalau diamalkan, saya menyarankan jangan meyakini sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hadisnya dhaif menurut banyak para ulama, dan memang sanadnya kalau kita teliti sanadnya dhaif. Tapi seandainya diamalkan gimana? Enggak apa-apa. Doa apapun setelah sholat bebas, ya kan? 729. Idza apabila shallaitum, kalian salat alal mayyit, terhadap mayit, fa akhlisu, maka ikhlaskanlah lahu, untuk dia, ad-du'a, doa. Kata-kata akhlisu ini diperselisihkan maknanya. Ada yang mengartikan ikhlas yaitu ikhlas dalam niatannya. Karena kalau kita berdoa secara ikhlas, doa kita lebih mustajab. Makna yang kedua, ikhlas itu artinya murni. Jadi doanya murni untuk si mayit, jangan untuk yang lain. Boleh kita mendoakan campur, tetapi si mayit juga ikut di dalam doa tadi. Misalnya doa yang dibaca Nabi ketika sholat jenazah, salah satunya Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni yang hidup dan yang mati. Nah ini doanya berarti kan gak khusus untuk si mayit. Boleh karena si mayit sudah kena li hayyina wa mayyitina. Tapi kalau kita doa untuk selain mayit nggak boleh. Jadi salat jenazah malah mendoakan anak kita yang sakit. Allahumma shfi waladi, nggak boleh. Salat jenazah malah mendoakan, ya Allah lengserkanlah pemimpin yang zalim, ya nggak boleh. Oh ini salat jenazah malah lengserkan pemimpin yang zalim, orang nyambung. Nah, itu maksudnya dari akhlisu, memurnikan doa. 730. Idza shallaitum, kalau kalian itu salat khalfa a'immatikum, di belakang imam-imam kalian, fa ahsinu tuhurakum, maka perbaguslah wudu kalian. Kenapa? Fa innama, maka sungguhnya tiada lain, yurtaju, terkunci, alal qari, atas si pembaca Quran, yaitu si imam, qiraatuhu, bacaan Quran dia, bisu'i tuhril musalli khalfah, dengan sebab jeleknya bersucinya orang yang sholat di belakang dia alias si makmum. Maksud hadis ini adalah bahwa kalau makmum itu wudunya tidak sempurna, menyebabkan imamnya bacaannya jadi kacau. Sebenarnya imamnya sudah hafal bacaannya, tapi gara-gara makmumnya belum wudu sempurna, akhirnya imamnya bacaannya jadi kacau, nggak karuan. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun, ora rampung-rampung, bulet-bulet ora rampung-rampung. Kenapa? Ini makmumnya ternyata ada yang batal tapi nggak mau keluar, atau makmumnya wudunya belum sempurna. Nah, maka menyebabkan imamnya jadi kacau. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, bahkan kata Al-Albani palsu hadis ini. 731. Idza shallaitum, apabila kalian itu salat, fa'taziru, maka pakailah sarung, wartadu, dan pakailah baju atas, wala tashabbahu, jangan menyerupai bil yahud, orang-orang Yahudi. Ini hadisnya disahihkan Al-Albani. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Orang Yahudi itu kalau salat mereka menggunakan baju secara somma. Somma itu adalah dikeruputkan seluruh badannya dalam satu kain, sehingga tangannya nggak bisa bergerak. Nah itu Yahudi. Nah, maka umat Islam dilarang Nabi sholat secara somma, tidak boleh. Karena kalau tangannya tertutup begini susah, mau ngangkat tangan nggak bisa, terganggu sholatnya, tidak bisa khusyuk. Dalam hadis ini disebutkan sholatlah pakai sarung dan pakai rida. Rida itu adalah baju atas atau selendang. Para ulama mengatakan baju untuk sholat ada dua macam. Ada yang sifatnya hanya mujzi, mencukupi saja, ada yang sifatnya kamil, sempurna. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah pakai baju yang sempurna. Jadi atas sama bawah ketutup semua. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang wajib adalah hanya aurat yang wajib saja, dari pusar sampai lutut. Jadi seandainya kita sholat hanya sarungan, sementara baju atasnya nggak dipakai, yaitu telanjang dada, sholatnya sah. Tetapi apa? Kurang bagus kalau kita lakukan sekarang.
Karena sekarang ini sudah kita dimudahkan oleh Allah untuk beli baju. Zaman dulu baju masih mahal. Rata-rata orang zaman dulu bajunya hanya satu helai. Sehingga kalau bajunya dicuci, dia telanjang di rumah, nunggu sampai bajunya kering, baru kemudian dipakai lagi. Nah, sekarang sudah kondisinya sudah murah baju, maka jangan sekali-kali sholat dengan telanjang dada. Kecuali kalau terpaksa suatu saat, nah, maka itu bisa dilakukan. 732. Idza shallaitum, kalau kalian sudah salat al-fajr subuh, fala tanamu, jangan tidur, an talabi arzakikum, dari mencari rezeki kalian. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya tidur setelah subuh itu tercela. Para ulama membagi tidur menjadi 3. Ada yang pertama naumu humqin, tidur bodoh, yaitu tidur setelah subuh, tidur bodoh. Yang kedua naumu khurqin, tidur yang bisa merusak pikiran, yaitu tidur setelah asar. Yang dimaksud merusak pikiran, orang kalau bangun nanti linglung. Kadang-kadang bangun setelah asar itu linglung, dikira ini pagi, ternyata itu adalah malam. Karena itu tidur setelah asar ya boleh kalau memang tidak ada waktu yang lain atau karena terpaksa ya, sebelumnya belum bisa tidur, pada asar baru bisa tidur ya nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah naumu sholahin, tidur yang bagus, yaitu tidur pada waktu siang hari, menjelang zuhur atau setelah zuhur, supaya seseorang itu sholat zuhurnya fresh, maka sebelum zuhur tidur dulu. Atau supaya nanti bisa tahajud, maka ba'da zuhur istirahat sebentar. Tayyib, hadis ini meskipun dhaif, sesuai dengan sabda Nabi yang lain, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu bukurnya, pada waktu paginya. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Yang dimaksud bukur itu adalah waktu pagi ba'da subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari misalnya jam 6. Nah, berarti dari jam 4 jam 4, setengah 5 gitu. Atau jam 5 lah, jam 5 sampai jam 6. Nah, itu adalah waktu bukur, waktu berkahnya umat Islam. Tetapi para ulama mengatakan mencari nafkah itu paling bagusnya tidak langsung setelah subuh waktu bukur, tidak. Tapi waktu bukur digunakan untuk zikir dulu, untuk wirid dulu, baru kemudian setelah terbit matahari baru mulai cari nafkah. Itu para ulama mengatakan begitu karena sesuai dengan praktek Nabi. Nabi menghasung waktu bukur, waktu ba'da subuh ini barokah. Jangan digunakan untuk tidur, tapi gunakan untuk cari rezeki. Tapi faktanya beliau tidak langsung cari rezeki. Beliau faktanya zikir dulu sampai terbit matahari. Nah, berarti prakteknya adalah mencari nafkahnya itu bukan langsung ba'da subuh, tapi setelah terbit matahari. Tapi nggih terserah sesuai keperluan aja. Kalau misalnya orang-orang sukanya belinya ba'da subuh, misalnya bubur jenang misalnya, biasanya orang-orang belinya ba'da subuh masih gelap-gelap, ya sudah ba'da subuh langsung jual nggak apa-apa. Tapi kalau memang antum langsung jual ba'da subuh begitu sambil menunggu orang, sambil wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Karena hukum asalnya setelah subuh itu zikir. 733. Idza shallaitum, kalau kalian salat, farfa'u sabalakum, maka angkatlah isbal kalian. Fa inna kulla syai'in, karena segala sesuatu, baju maksudnya, asabal arda, yang mengenai tanah, min sabalikum, dari isbal kalian, fahuwa finnar, maka dia itu masuk dalam neraka. Hadis ini didhaifkan Al-Albani, tetapi maknanya sahih. Bahwasanya orang sholat itu dilarang isbal. Isbal itu maksudnya mata kakinya tertutupi oleh celana atau sarung sampai sarungnya itu lebih rendah. Jadi ini mata kaki segini, nah ini sarungnya lebih rendah. Itu namanya isbal. Tidak boleh dalam sholat. Di luar sholat juga nggak boleh. Dalam sholat lebih tidak boleh lagi. 734. Idza shallaitum, kalau kalian salat al-fardhi, salat fardu, faqulu, maka ucapkanlah fi aqibi, setelah kulli salatin, setiap salat, 10 marratin, 10 kali wiridnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini boleh dibaca wa huwa, boleh juga wa huwa. Haknya disukun enggak apa-apa. Maka siapa yang membaca itu yuktabu akan dicatat lahu baginya minal ajri pahala ka'annama seolah-olah a'taqa memerdekakan raqabatan seorang budak. Jadi pahalanya sangat besar. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi bolehkah kita membaca wirid ini setelah sholat? Ada hadisnya yang sahih, tetapi tidak disebutkan setelah setiap sholat fardu. Mari kita lihat hadisnya. Oh ada ya, ada kata-kata setiap salat fardu, hanya tidak ada kata-kata 10-nya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu adalah biasanya mengucapkan fi duburi kulli salatin maktubatin, setelah salat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini riwayat Imam Darimi, sanadnya sahih, dan hadis ini juga muttafaqun alaih. Tapi tidak ada kata-kata 10 kalinya. Nah, maka hadis ini bisa diamalkan. Setiap salat baca wirid ini. 10 kali boleh, 1 kali juga boleh. Karena hadis yang sahih tadi tidak sebutkan 10 kali. Dan sebagian riwayat 10 kali itu pagi sama sore. 735. Idza apabila sumta engkau puasa minasyahri dari 1 bulan itu salasan 3 hari, fasum maka puasalah salasa asyrata tanggal 13 wa arba asyrah dan 14 wa khamsa asyrah dan 15. Hadis ini sahih. Hadis ini bicara tentang puasa apa? Ayyamul bid. Disebut ayyamul bid yang artinya hari putih itu karena bulan pada waktu itu purnama, tanggal 13, 14, 15. Maka disebut hari putih. Ada juga istilah hari hitam, ayyamu as-sud. Para ulama mengatakan sebagaimana disunahkan puasa hari putih, juga disunahkan puasa hari hitam. Nah, hari hitam itu maksudnya adalah akhir bulan. Akhir bulan juga ada hadisnya sahih, kita disuruh untuk puasa akhir bulan. Saroros syahri, yaitu akhirnya bulan. Meskipun saroros syahri itu banyak tafsiran, tapi salah satu tafsirannya mengatakan apa? Akhir bulan. Kemudian faedah dari puasa 3 hari dalam setiap bulan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya itu melenyapkan penyakit-penyakit hati. Ala ukhbirukum bima yudhibur wahras sadr. Maukah saya beritahu yang bisa melenyapkan penyakit hati? Shaumu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Nasai. 3 harinya bebas, tidak harus 13, 14, 15. Yang penting 3 hari. 1, 2, 3 atau tanggal 28, 29, 30 juga boleh bebas. 736. Idza sumtum, kalau kalian itu puasa, fastaku, maka bersiwaklah, bergosok gigilah bil ghada, di waktu pagi saja. Wala tastaku, jangan bersiwak lagi bil asyi, pada waktu siang. Yang disebut asyi itu adalah sejak tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Jadi siang sama sore. Sejak zuhur sampai maghrib. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa min shaim, tidak ada satupun orang puasa taibas syafatahu, yang kering kedua bibirnya bil asyi, di waktu siang, illa kana nuran, kecuali menjadi sinar baina ainai, antara kedua matanya, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ringkasnya, orang puasa boleh enggak bergosok gigi? Ada 7 pendapat. Pendapat yang kita pilih adalah boleh gosok gigi secara mutlak. Pagi hari, siang hari, sore hari bebas. Menjelang maghrib enggak ada masalah. Karena siwak itu sunnah setiap saat. Pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya siwak itu makruh kalau sudah tergelincir matahari. Jadi mulai zuhur sampai maghrib nggak usah bersiwak menurut mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di sini hadisnya dhaif ya. Imam Suyuti mengatakan dhaif
Dan Imam Suyuti ini termasuk ulama mazhab Syafi'i sendiri. Ada mazhab-mazhab yang lain, tidak perlu kita tampilkan semuanya, itu yang terkenal. 737, idza dhuha ahadukum, apabila seseorang di antara kalian itu kurban Idul Adha, falyakul, hendaklah dia makan min, sebagian dari udhiyatihi, kambing hewan kurbannya. Hadis ini sahih menurut Suyuti, dhaif menurut Al-Albani. Anggaplah hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih karena sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan tentang kurban Idul Adha, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah darinya kurban kalian. Jadi disuruh makan. Wa at'imu, berilah makan al-ba'isal faqir, kepada orang miskin. Berarti sebagiannya dimakan, sebagiannya diberikan kepada orang miskin. Itu sunnahnya. Maka Nabi pun juga melakukan itu. Bahkan beliau pernah kurban 100 ekor onta. Setiap satu ontanya itu beliau suruh ambil sepotong daging. Jadi beliau mengambil dari 100 onta tadi semuanya. Kemudian dari 100 onta ini dagingnya dikumpulkan, dimasukkan dalam periuk, dimasak. Beliau makan darinya. Ini menunjukkan bahwa makan ini memang sunnah. Jadi jangan semuanya disedekahkan, tetapi sebagian kecil kita makan. Meskipun para ulama katakan meskipun hanya 1 puluhan, meskipun hanya 1 suapan, yang penting sebagiannya dimakan. Kemudian 738, ini perintah makan ini sunnah ya, tidak wajib. Tapi perintah sedekah ini wajib. Sehingga tidak boleh kurban Idul Adha total dihabiskan oleh kita yang berkurban, nggak boleh. Tapi kalau total disedekahkan nggak apa-apa. Hanya lebih bagusnya sebagian kita makan dan lebih banyak kita sedekahkan. Paling bagus itu yang dimakan maksimal 1/3, jangan lebih. 738, idza apabila doroba, memukul ahadukum, salah satu kalian, khadimahu, budaknya, fadzakarallah, lalu si budak menyebut nama Allah, farfa'u aydiyakum, maka angkatlah tangan kalian. Maksudnya hentikan memukulnya. Kenapa? Dia berlindung dengan zat yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis derajatnya dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain. Man ista'adza billah, siapa yang berlindung dengan nama Allah, fa'idhu, berilah dia perlindungan. Wa man sa'alakum biwajhillah, siapa yang minta kepada kalian dengan menyebut wajah Allah, fa'atuhu, maka berikanlah kepada dia. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka hadis ini secara makna kuat atau sahih. Kalau memukul budak kemudian dia menyebut nama Allah, misalnya innalillah atau astaghfirullah, menyebut nama Allah, berarti dia itu menyebut zat yang maha agung supaya dia berlindung dengannya, supaya kita menghentikan pukulan kita. Hentikan pukulannya. Kalau dia mengatakan waduh biung, pukul lagi nggak apa-apa. Dia salah ngomongnya. 739, idza apabila daraba, memukul ahadukum, salah satu kalian, khadimahu, budaknya. Biasanya budak itu nggak becus gitu, akhirnya dipukul. Falyattaqil wajha, maka hendaklah dia itu menghindari wajah. Jadi boleh memukul selain wajah. Demikian juga tidak boleh kepala. Meskipun disebutkan hanya wajah, tapi kepala juga sama, nggak boleh. Kenapa? Sama-sama bahaya. Wajah ini penuh dengan syaraf-syaraf yang kalau dipukul bisa bahaya. Kepala juga begitu. Karena itu kalau mukul selain wajah, selain kepala, pukul pahanya atau pantatnya, yang aman, tidak menyebabkan luka. Di sini disebutkan khadimahu, memukul budak, tetapi hukumnya menurut para ulama semua pemukulan sama aja. Termasuk misalnya kalau ada orang berzina, dipukul kan kalau dia belum menikah. Nah, dipukulnya tidak boleh pada wajahnya, tidak boleh pada kepalanya. Sunnahnya adalah pada punggungnya. Sebagaimana sabda Nabi, beliau mengatakan haddun fi dhahrik.
Kalau kamu tidak bisa menampilkan bukti bahwa orang yang kamu tuduh berzina itu berzina, maka kamu akan dihukum had pada punggungmu. Berarti yang dipukul punggungnya. 740. Idza dhannan nas, apabila orang-orang itu pelit bid dinar wa dirham, dengan dinar dan dirham, maksudnya tidak mau infak. Wa tabaya'u bil 'inah, dan mereka itu jual beli secara 'inah. Ini termasuk jual beli yang haram. Watabi'u, dan mereka itu mengikuti aznabal baqar, ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan ekor-ekor sapi, mengurus sapi, sampai akhirnya apa? Tarokul jihad, mereka meninggalkan jihad saking sibuknya dengan sapi atau dengan bisnis. Fi sabilillah, adkhalallah, maka Allah pasti memasukkan alaihim, kepada mereka, dzullan, kerendahan. Maksudnya kerendahan yaitu mereka akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. La yarfa'uhu, yang Allah tidak akan mengangkat kerendahan itu anhum, dari mereka, hatta yuraji'u, sehingga mereka kembali dinahum, kepada agama mereka, maksudnya kembali melakukan jihad. Jadi yang dimaksud din di sini adalah apa? Jihad. Maka berarti menunjukkan bahwa jihad itu termasuk urusan agama, bukan termasuk urusan dunia. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, jihad adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tapi wajibnya fardu kifayah. Sehingga seandainya sebagian umat Islam sudah melakukan jihad, sebagian yang lain tidak melakukan, nggak apa-apa. Asalkan sudah cukup, ya. Jadi namanya fardu kifayah itu sebagian melakukan dan cukup. Kalau belum cukup, maka semuanya dosa. Kecuali yang ikut tadi. Maka harus tetap ada jihad sampai cukup, sampai musuh itu sudah tidak bisa menyerang umat Islam lagi. Maka yang lain-lain tidak jihad, nggak apa-apa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan haramnya jual beli inah. Jual beli inah itu apa? Saya tulis definisinya di bawah. Al-inah adalah antabi'a bi thamanin li ajalin thumma yashtarihi bi aqal. Engkau menjual sesuatu secara kredit, kemudian engkau membelinya secara kuntan tetapi harganya lebih murah. Ini adalah jual beli riba terselubung. Jadi gini, kalau ada orang datang kepada saya pinjam duit, saya pinjam 1 juta, maka kalau saya mengatakan boleh pinjam 1 juta, kembali 1 juta 100, nah itu kan riba jelas nih. Nah, orang-orang zaman dulu itu ngakali supaya tidak riba gimana? Pura-pura jual beli. Ini orang yang pengen dapat 1 juta ini, dia bawa HP-nya, kemudian dia jual kepada saya. Ini HP saya jual kepada antum, berapa? 1.100.000. Nah, kemudian saya beli 1.100.000. Bukan, kebalik. Saya yang bawa HP-nya. HP-nya ini saya pinjamkan, saya serahkan kepada dia. Kamu butuh berapa duit? Ya, 1 juta. Oke, ini HP saya, kamu beli. Dibeli berapa? Dibeli 1.100.000. Nah, berarti dijual secara, saya menjualnya secara apa? Kredit. Setelah itu saya beli lagi, HP ini saya beli lagi. Berapa belinya? 1 juta. Nah, maka saya bayar 1 juta. Orang tadi dapat 1 juta kan? Nah, dia sudah sesuai harapan dia dapat 1 juta. Tapi dia masih punya utang kepada saya. Utangnya berapa? 1.100.000. Nah, ini kan berarti sama aja. Sama aja kalau dia itu mengatakan kepada saya pinjam 1 juta, nanti kembalinya 1.100.000. Sama saja begitu. Tapi dipura-purakan dalam bentuk jual beli. Nah, inilah yang disebut inah. Karena itu inah menurut mayoritas para ulama hukumnya haram, yang membolehkan mazhab Syafi'i. Tetapi mayoritas ulama 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya mengatakan haram. 741. Idza apabila tabakhtum, kalian itu memasak al-lahma, daging, fa'akthiru, maka perbanyaklah al-maraqa, kuahnya. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu ausa', lebih luas, wa ablagh, dan lebih sampai lil jiron, kepada para tetangga. Hadis ini derajatnya sahih. Ini bicara tentang orang-orang zaman dulu ketika mereka banyak yang miskin. Jarang orang itu masak daging, Pak. Masak daging mungkin setahun sekali. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, kalau kita suka masak daging karena kita kaya, hendaklah kita membikin kuahnya banyak. Setelah itu dibagi-bagi kepada tetangga.
Jadi artinya jangan sampai mengganggu tetangga. Kita masak daging baunya sangat lezat, tetangga-tetangga hanya ngiler tok. Padahal kita hidup dalam satu tempat atau dalam satu kampung begitu. Nah, maka maksudnya begitu. Adapun kalau semuanya sudah kaya-kaya, ya ini hadis tidak usah diamalkan sesuai dengan zahirnya. Setiap masak daging harus dibanyakkan kuahnya, kemudian dibagi-bagi. Nah, tetangga sudah masak semuanya. Nah, sehingga kalau dibagi-bagi begini malah mereka apa? Tidak memakannya. 742. Idza talaba, apabila meminta ahadukum salah satu kalian min akhihi dari saudaranya hajatan suatu hajat, fala yabda'hu, maka jangan memulai kepadanya bil madah dengan pujian. Fayaqta'u dhahrahu, maka dia akan memotong punggungnya. Hadis ini dhaif. Maksudnya gini, kalau kita ingin minta bantuan atau pertolongan dari seseorang, tidak usah dimulai dengan memuji-muji. Misalnya kita butuh pinjaman duit nih. Tidak usah memuji-muji dulu baru minjem. Kenapa? Karena kalau dia sudah dipuji-puji, dia minjemkannya itu terpaksa, Pak. Sudah dipuji masa enggak minjem. Sebenarnya dia sendiri keberatan. Wah, saya itu keberatan meminjami antum. Karena antum itu kalau dipinjami lama baliknya. Ngomongnya 1 bulan tapi 2 tahun baru balik. Sudah hafal udah. Jadi keberatan meminjami, kenapa? Karena bermasalah. Atau mungkin dia sendiri masih perlu duit tersebut. Ini sebenarnya saya masih perlu betul ini. Tapi karena sudah dipuji, akhirnya apa? Terpaksa untuk meminjamkan. Itu yang dimaksud yaqta' dhahrah. Memberatkan dirinya diungkapkan dengan kata-kata memotong punggungnya, yaitu memberatkan dirinya. Memberatkan kenapa? Karena terpaksa tadi. Nah, maka nggak usah dipuji-puji dulu. Udah normal aja biasa. Kalau memang dia keberatan, dia akan mengatakan saya keberatan, saya masih perlu duit ini. Kalau dia longgar, dia akan pinjam ini. 743. Idza tala'al fajru, kalau sudah terbit fajar sidik, fala salata, maka tidak ada salat lagi illa raq'atail fajr, kecuali 2 rakaat sunnah fajar. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau sudah terbit fajar shadiq, dengan kata lain sudah adzan subuh, maka jangan lagi sholat sunnah kecuali 2 rakaat saja. Kecuali ada sebabnya, maka boleh lebih dari 2 rakaat. Misalnya seseorang biasanya sholat witir, ini bangunnya kesiangan, belum sholat witir, adzan subuh baru bangun, sholat witir dulu gimana? Boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya dia sudah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumah, habis itu pergi ke masjid, masjid belum qomat, nah sholat lagi ada sebabnya, yaitu tahiyatul masjid, nggak apa-apa. 744. Jadi ringkasnya waktu itu ada 3 macam. Ada waktu di mana kita bebas sholat sunnah, ada waktu di mana kita dilarang sholat sunnah, ada waktu di mana kita terbatas sholat sunnahnya, yaitu waktu setelah adzan subuh ini. Sholat sunnahnya terbatas, hanya 2 rakaat. Nggak boleh lebih kecuali kalau ada sebab. 744. Idza tala'at, apabila muncul as-suraya, bintang suraya, aminaz zar'u, maka tanaman itu aman minal ahah, dari penyakit. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini menurut para ulama ini bicara tentang kondisi di Hijaz, daerah Saudi dan jenisnya sana. Bahwasanya kalau bintang suraya itu muncul terlihat jelas, maka itu berarti kondisinya biasanya adalah aman dari penyakit untuk tanaman-tanaman. Maka maksudnya kalau tanaman itu sudah bisa panennya, masa panennya pada masa tersebut, dijual nggak ada masalah. Kenapa? Biasanya itu tidak akan ada kerusakan apapun, sehingga tidak ada masalah antara penjual dan pembeli. Nah, munculnya suraya ini kapan? Saya nggak ngerti. Sebenarnya ada di dalam syarah, cuma saya belum paham maksudnya. Munculnya suraya ini adalah inda tulu'il fajr, yaitu pada waktu fajar, yaitu fil ashril awsat min ayar, yaitu pada 10 hari tengah dari bulan ayar. Nah, bulan ayar nih yang saya nggak hafal nama apa ini. Ada yang tahu ayar nih kuno? Kalau ngerti saya Januari, Februari, Januari, Februari dan seterusnya. Kalau ayar nih nggak ngerti. Coba kita cari nggak apa ya? Ayar. Al-ayar Ats-tsamin minasyuhuri suryaniyah yuwafiquhu mayu minasyuhuri rumiyah. Oh, ini udah ketemu ya. Jadi ayar itu adalah apa? Bulan Mei. Nah,
tulis saja di sini. Mayu. Jadi biasanya Thuraya ini munculnya adalah pada waktu terbit fajar, berarti subuh ya. Dan itu adalah pada 10 hari tengah dari bulan Mei. Tapi ini untuk kondisi negara Hijaz. Adapun kalau kondisi di Indonesia, mungkin hari-hari tersebut tidak menunjukkan amannya tanaman. Bisa jadi masih ada penyakit-penyakit pada tanaman kita, bisa jadi. 745. Idza apabila tannat berdenging udhunu ahadikum telinga salah satu kalian falyadhkurni hendaklah dia menyebut namaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yusalli alayya hendaklah dia membaca salawat kepadaku mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wal yaqul hendaklah dia mengucapkan zakarallah semoga Allah menyebut man dzakarani orang yang menyebut saya bi khairin dengan kebaikan. Hadis ini derajatnya dhaif bahkan palsu menurut Al-Albani. Karena itu tidak usah dipedulikan. Ya, bagaimana kalau telinga kita berdengung? Biasanya saya tutupi dengan telapak tangan gini, dengungnya hilang. Tapi kalau selawat ya nggak apa-apa. Hanya jangan meyakini sebagai sunnah. Jangan mengatakan kepada orang-orang sunnah selawat ketika telinga mendengung. Enggak ada itu. Hadisnya apa? Dhaif. 746. Idza apabila dzulima dizalimi ahlul zimmah orang-orang kafir zimmi kanatid daulah maka kemenangan itu daulatul adu menjadi kemenangan bagi musuh-musuh Islam. Maksudnya apa? Orang Islam tidak boleh zalim kepada orang-orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu mereka sudah nyetor pajak setiap tahun kepada umat Islam. Sehingga mereka harus diberi keamanan, tidak boleh dizalimi. Kalau dizalimi Allah akan balik kondisinya. Umat Islam akan kalah oleh orang-orang kafir. Maka ini termasuk dalam bab al-jaza' min jinsil amal. Allah berikan balasan sesuai amal yang dilakukan. Amalannya apa? Zalim sama orang yang tidak boleh dizalimi. Maka Allah balik, kamu akan dizalimi atau dikuasai oleh orang-orang kafir. Wa idza kathura zina, kalau banyak zina, kathura siba, akan banyak tawanan. Maksudnya, kalau kaum muslimin banyak melakukan zina, maka Allah akan menjadikan kaum muslimin kalah dalam perang dengan orang-orang kafir sehingga banyak umat Islam yang jadi tawanan. Itu maksudnya. Karena itu zina menyebabkan kekalahan dalam perang. Wa idza kathura lutiyah, kalau banyak orang yang melakukan homoseks, rafa'allahu ta'ala yadah, Allah angkat tangannya anil khalqi dari makhluk. Maksudnya Allah cabut rahmatnya. Wala yubali, dan Allah tidak peduli fi ayyi wadin, pada lembah yang mana halaku mereka akan binasa. Jadi intinya homoseks itu menyebabkan kehancuran umat manusia. Ini hadis derajatnya dhaif. 747. Idza apabila dhanantum kalian berprasangka fala tuhaqqiqu, maka janganlah kalian yakini. Jadi kalau sudah berprasangka itu terbersit dalam hati, jangan diikuti, dibuang aja. Wa idza hasadtum, kalau kalian itu iri fala tabghu, maka jangan melampaui batas. Maksudnya jangan menuruti iri tadi, hendaklah dibuang. Wa idza tatayyartum, dan apabila kalian itu merasa sial karena melihat sesuatu, famdu, maka lanjutkan. Ini orang Arab dulu begitu. Kalau mau safar kemudian melihat ada burung tertentu, gagak misalnya, ini dianggap sial. Akhirnya enggak jadi perjalanan. Nah, oleh Nabi disuruh famdu, lanjutkan. Enggak apa-apa. Safarnya tidak akan bahaya gara-gara ada burung tadi. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah fatawakkalu, tawakkallah. Wa idza wazantum atau wazintum, apabila kalian itu menimbang fa'arjihu, maka angetilah, tambahlah. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih berdasarkan hadis-hadis yang lain yang semisal. Sebagaimana misalnya satu hadis yang saya tampilkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya yang dia suka menimbang, karena dia sebagai penjual misalnya. Idza zinta fa'arjih, apabila engkau itu menimbang maka angetilah. Kok enggak ada kalimatnya yang saya inginkan. Tapi hadisnya sahih, termasuk juga hadis yang semakna.
bahwasanya Bilal itu fawazanali Bilalun. Bilal itu ketika menimbang untuk seseorang fa'arjahali fil mizan, yang ngangeti di dalam timbangannya. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. (748) Idza apabila zahara zina, telah muncul zina, war riba dan riba, fi qaryatin pada satu desa, faqad ahallu maka sungguh mereka telah menghalalkan bi anfusihim terhadap diri mereka sendiri adzaballahi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa zina atau riba kalau dia itu merajalela, maka itu menyebabkan siksa hak berhak untuk turun apabila merajalela. Tapi kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak zahara, tidak tampak, nah itu Allah masih memaafkan. Meskipun apa? Meskipun itu tetap haram. Jadi ringkasnya gini, dosa itu kalau dilakukan sembunyi-sembunyi itu beda dengan dilakukan terang-terangan. Itu yang dimaksud zahara. Muncul merajalela dilakukan terang-terangan, yaitu apa? Zina dan riba. Nah sekarang itu kita Indonesia ini tampaknya riba ini sangat-sangat tampak merajalela. Di setiap kota ada bank-bank yang melakukan transaksi riba. Nah, maka Indonesia ini kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berhak. Karena itu marilah kita perbanyak istighfar, karena dengan istighfar Allah akan menjaga kita dari siksanya. 749 Idza dhaharatil hayyah, apabila muncul ular fil maskan pada tempat tinggal, faqulu laha, maka ucapkan kepada si ular tadi, inna nas'aluka bi'ahdi Nuh, wahai ular, inna sesungguhnya kami nas'aluki, kami minta kepada engkau bi'ahdi Nuh, dengan perjanjian Nabi Nuh, wa bi'ahdi Sulaiman bin Daud, juga perjanjian Nabi Sulaiman bin Daud, alla tu'dhiyana, bahwasanya kamu jangan mengganggu kami. Jadi ularnya diomongi gitu Pak. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Jawa juga boleh. Fa in adat, kalau ularnya balik lagi ke rumah, faqtuluha, maka silahkan dibunuh. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun hadis yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita dari membunuh ular-ular yang biasa di rumah, yaitu sukanul buyut, ular-ular yang biasa berada di rumah. Tapi para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat itu hukum khusus untuk kota Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Nah, maka dikhawatirkan ular-ular yang masuk rumah kita itu adalah jin-jin muslim. Sehingga kalau kita bunuh, nanti kita membunuh saudara kita sama muslim, yaitu para jin. Nah, maka kalau ada ular di rumah kita, maka hendaklah diingatkan dulu, disuruh keluar. Kalau nekat setelah 3 hari atau setelah 3 kali diingatkan, baru boleh dibunuh. Jadi ada riwayat 3 kali, ada riwayat 3 hari. Kalau saya cocoknya 3 kali Pak. Soalnya 3 hari di rumah ya wedeni juga nih. Tidur sambil apa? Khawatir gitu. Nah, maka 3 kali diingatkan masih nekat dikeluarkan. Tapi itu menurut sebagian ulama khusus ular-ular kota Madinah. Kalau kota Solo nggak apa-apa, langsung dibunuh nggak apa-apa. 750 Idza dhaharat, apabila muncul al-fahishah, perbuatan keji, misalnya zina, kanat adalah ar-rajfah, gempa, terjadi gempa. Wa idza, dan apabila jara zalim al-hukam, para hakim, qallal matar, sedikit hujan. Wa idza ghudira, apabila dikhianati bi ahli dhimmah, orang-orang kafir zimmi, dhaharul adu, maka musuh itu akan menang terhadap umat Islam. Hadis ini derajatnya dhaif, dan ini semakna dengan hadis yang tadi sudah kita baca, jangan zalim kepada ahli dhimmah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya fahisyah itu termasuk zina dan sebagainya itu memunculkan rajfah, gempa-gempa. Tapi karena hadisnya dhaif ya tidak bisa kita yakini, tapi bisa jadi benar. Namanya hadis dhaif itu bisa benar bisa salah. Karena memang periwayatannya ada jalurnya yang bermasalah, tapi bisa jadi benar. Karena itu kalau terjadi gempa-gempa, maka hendaklah umat manusia ini memperhatikan kekejian apa yang sudah dilakukan. Zina termasuk fahisyah, riba termasuk fahisyah,
Jadi definisi fahisyah itu apa sih? Definisi fahisyah adalah ma yanfiru anhu tab'us salim wa yubghiduhu al-aqlul mustaqim. Segala sesuatu yang dibenci oleh tabiat manusia yang masih sehat, tabiat yang masih sehat, dan dibenci oleh akal yang masih sehat. Kalau akalnya masih lurus, masih bersih, masih sehat, pasti membencinya. Zina, bagus atau tidak? Semua orang kalau akalnya sehat, meskipun agamanya Islam atau Yahudi atau Nasrani, dia akan mengatakan zina itu jelek. Nah, itu berarti fahisyah. Riba, semua orang yang akalnya sehat, dia pasti akan mengatakan riba itu jelek. Kenapa? Orang sudah banyak duitnya, minjamkan kepada orang yang lemah, masih minta tambahan. Nah, ini kan berarti jelek banget seperti ini. Mestinya orang punya duit banyak itu meminjamkan itu untuk membantu, bukan untuk malah menekan lagi. Ini berarti kan serakah seperti ini. Nah, serakah itu dalam semua agama jelek. Kalau akalnya masih sehat, maka riba itu termasuk fahisyah. Pelit termasuk fahisyah, yaitu seseorang tidak mau memberikan sesuatu yang wajib dia berikan. Orang punya harta, wajib zakat, tidak keluarkan zakatnya, itu fahisyah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li